jumpa lagi bareng gue Mang Pelik di Kasino Kabar Sigisono. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, seorang komik artis yang cukup ternama. Enggak sih, enggak sampai ternama sih. Pede dong. Sambut ya teman-teman, inilah Roal. Halo. Tangan. Jago. Oke, Wal. Bagaimana kabar nih? Kita udah lama ketemu. Gila, gimana kabarnya? Aduh, bingung juga gue. Sebenarnya semenjak pandemi gue ngerasa kayak ada perubahan karakter di gue sih, kayak gitu sih tipenya. Jadi kalau dibilang gue kayak kabarnya baik, tapi kayak ada yang ngerasa kayak enggaknya juga gitu kayak. Ini yang kemarin gue barusan ngobrol sama Andri sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi kayak ada something, dia bilang gini, ketika lagi kita bengong katanya, ada sesuatu yang kayak sebenarnya lu dibilang mikirin enggak, dibilang enggak lu mikirin, tapi kayaknya kosong ya gitu. Benar. Nah, itu ada tuh, cuma kita cut aja, nggak jadi tayang gitu. Karena kalau ditayangin, oh ribet karena dia jabarin lagi secara sisi spiritual apa sih, akhirnya kita cut. Tapi rasanya kayak gitu. Sama. Benar. Nah, gue sering nanya sama tamu-tamu gue, kalau kita bicara tadi selama pandemi, lu pernah kena? Pernah kena. Lu ada spiritual awakening nggak ketika lu kena itu? Sebenarnya si COVID ini. Enggak sih. Kalau rasa spiritual gitu kayak enggak sih. Cuman gue kayak, cuman mungkin karena gue lagi banyak kerjaan, kenanya juga terus kayak kesibukannya ada gitu. Jadi gue benar-benar kayak cuman hari biasa rasanya. Dan kan nggak berat ya waktu gue kena. Kayak cuman flu biasa. Cuman gue tahu hari pertama sakit COVID tuh kayak digebukin beneran. Soalnya tuh kayak ini bukan flu nih kayaknya nih. Soalnya badan kayak nggak enak banget. Terus penciumannya udah nggak ada tuh. Oh ya ini COVID nih. Cuman untungnya badan masih sehat. Jadi gue kayak kerja masih bisa gitu-gitu, masih nyantai. Sebenarnya cuma nonton Netflix doang kerja. Rasa-rasa lu apa itu? Delta apa Omi? Omikron kayaknya sih. Soalnya kan yang santai Omikron kan. Yang ini, yang gua kena kedua itu yang pas di suatu punggung gua nih pinggang. Waduh kayak mau rontok. Nah itu gue Delta nggak segitunya. Oh gitu. Nah, Omik itu bikin lu kayak ini, lu kayak ngilu banget punggung lu sama pinggang lu. Iya, gue sempet. Tuh kayak lu mau tiduran aja salah, lu duduk begini salah. Tuh kayak lu mendingan kayak di bawah jalan santai gitu, duduk gitu kayak gitu. Itu tapi karena udah kena vaksin pertama kan, Omi kan baru-baru kan. Itu sebelum kedua deh gua vaksin itu. Memang konon katanya kalau lu udah kena vaksin pertama, si Omi ini nggak terlalu berat, gitu loh. Makanya gue kalau nggak salah cuma 5 hari deh. Oh, kalau gue sih sebenarnya cuma 2 hari malah yang benar 2 hari. Yang berasa sakitnya gitu. Nah itu udah first shot udah. Gue udah 2 malah udah. Gue baru kena itu baru bulan apa ya? Bulan pokoknya tahun ini lah. Awal-awal tahun. Oh jadi nggak sempet kayak apa bengong-bengong bego gitu. Enggak, gue nggak ada kayak gitu. Kayak gue gitu kayak. Oh lo ada spiritual journey-nya berarti. Iya, gue kayak ngapain? Nah itulah spiritual awakening yang gue dapat adalah, gue sekarang gue bisa bedain mana teman mana enggak. Gitu. Mana yang selama ini gue anggap teman ternyata, selama ini gue anggap sahabat, kayaknya enggak nih, enggak begini nih karena sebenarnya. Karena lo pikirin. Iya, karena gue pikirin terus masalah itu sebenarnya bukan datang dari orang luar. Sebenarnya masalah itu sebenarnya dari diri lu sendiri. Lu yang bikin masalah. Tuh kayak spiritual, kayak macam-macam pikiran yang tadinya lu nggak mau mikirin, tiba-tiba lu kayak kepengen mikirin, terus kayak mencoba untuk kayak mengaktualisasi diri lu sih sebenarnya. Gue sering kayak gitu sekarang justru. Ya kan? Bukan karena COVID tapi emang gue yang kayak gue bilang tadi, gue emang kayak sering kayak kalau gue ini emang kayak gitu tuh. Makanya kalau kata ketika gue ngecocokin sama si Andri temen gue kemarin ngomong, COVID ini dia seperti bringing some message. Ketika Tuhan kasih penyakit ini buat ke kita, itu kayak ada satu message yang dia kirim, yang dia bawa. Nah itu kepingin bahwa lu untuk berubah nih, badan lu mesti begini, lu mesti ngeriset tubuh lu, jangan ini, jangan itu, atur jadwal kayak gitu-gitu. Nah itu yang sebenarnya ini spiritual awakening sih, gitu loh. Oh iya. Gue ada di era pandemi sih, tapi bukan waktu era COVID gue, tapi emang gue ngerasa
Kayaknya emang karena Umur kalau itu, Bapak. itu umur. Anjir, bener umur. Makanya waktu gue datang ke makam Hendro, Nyong, selamat ulang tahun ya gitu. Anjing lu kalau hidup mah tua lu anjing. Gue di makam dia gue ketawa aja jadi kayak orang gila. Gue bilang, aduh Nyong, lu bilang, lu kalau hidup lu tua anjing gue gitu. Lu udah tua dia sama. Iya, 40 40 bener, 42. Iya, Dia masa 41 dia. Nah itu. Gue bilang gila 41 lu Nyong kalau hidup lu tua anjing gue bilang. Iya. Nah itu benar. Karena memang ya itulah mungkin karena faktor itu juga umur, faktor apa teman-teman, lingkungan kerja apa banyak sih sebenarnya. Iya. Nah, gue kan sebenarnya ekstrovert ya sebenarnya gue nih. Gue sebelum pandemi itu gue ngerasa. Oh iya, MBTI lo apa? ENFJ. 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 Oh. Iya. Gue tuh tapi gue ini tes terakhir tuh masih ENFJ. Cuman gue ngerasa kayak karakter gue kok lebih ke introvert sekarang. Tapi karakter ya. Cuman kalau gue nge-charge gue tetap mesti sosialisasi. Oh ya itu yang benar. Iya. Sebenarnya kan masalah introvert ekstrovert kan gimana lu ngecas sebenarnya bukan cuma kayak rasa ininya, rasa apa? Rasa gue pengen sosialisasi kayak nggak ada ini gejolak ekstrovert tuh tau kan? Bapak berarti ENFJT masih turbulence. Oh gitu ya? Iya. Ini dulu sih gue ngerasa dulu gue bersemangat ya. Sekarang gue kayak hilang gitu passionnya. Aneh. Apa lebih kayak Karena pandemi gue rasa. Karena pandemi kan gue ekstrovert mau nggak mau gue nggak boleh kemana-mana. Gue itu kan benar-benar kayak ini gue suruh hidup secara introvert nih. Gue kayak dulu kan studio gue masih kerja ketemu orang. Biarpun gue kerja gambar sebenarnya sendiri aja bisa. Cuman kalau gue ngobrol itu gue ada energi gitu. Nah tapi kan kalau gitu ya kita bandingin sama teman-teman gue yang lainnya gitu, yang ekstrovert lainnya, mereka manfaatin Zoom. Iya. Gue nggak bisa tuh. Uki itu dia setiap malam Zoom-nya nyala terus. Jadi kayak ayo udah datang masuk teman-teman yang mau ngobrol ayo. Iya dia tiap malam. Dan beberapa temen gue juga ada gitu kayak mereka untuk supaya ngerilis energinya dan juga bukan ngerilis sih sebenarnya narik ya. Orang itu kan dia narik energinya dengan ngobrol, dengan bersosialisasi ketemu. Nah akhirnya memanfaatkan media Zoom ini sebenarnya kan. Dan gue pun sekarang kalau interaksi gue lebih pengen jadi pendengar. Tapi gue ekstrovert begitu. Aneh ya. Wow. Gue ngerasa kayak gitu. Tapi enggak sih karena MFJ sih. Tapi gue dulu nggak kayak gini kayak rasanya gitu. Ya umur sih Umurnya. Sama gue juga sih. Gue kalau ini kayak sengaja nyari-nyari orang-orang yang udah senior gitu. Gue ajak ngobrol, gue pancing dia supaya dia mau bercerita terus gitu. Gue dengerin cerita dia itu gue seneng banget sih. Apalagi kalau dicerita zaman dulu begini, saya dulu, ini Jakarta dulu ini, zaman saya kecil tuh Felix ini bentuknya nggak begini gini. Gue denger, terus gimana lagi? Terus gimana lagi? Gue seneng gitu. Nah gue sejarah. Gue kayak lo sekarang kayak kalau denger kalau orang cerita gue malah pengen tahu. Apalagi yang ada dari dia. Kayak gue malah pengen ngerasain experience dari obrolan orang gitu. Soalnya kalau gue yang ngomong, gue udah tahu semua yang gue keluarin apa. Tapi kalau orang lain yang gue tahu, gue ngerasa kayak, gue kemana nih? Wah, gue di mana? Dia sih kayak sebenarnya gitu. kayak karena 2 tahun ya, kita juga nggak tahu kadang-kadang kabar. Makanya kenapa gue bikin podcast ini kan sebenarnya karena gue nggak tahu nih kalian selama kita misah tuh 2 tahun setengah ini sampai sekarang mungkin dihitung ini baru kita bisa ngumpul lagi. Itu ngapain aja gitu sih sebenarnya gitu. Time skip. Nah. Selama gue nggak bisa bilang di 2 tahun atau sekarang. Pokoknya intinya sekarang lu lagi ngerjain apa sih sebenarnya? Seorang Roaldi lagi ngerjain apa nih? Kalau gue masih ngerjain komik, ini masih ada lah proyek dari luar. Untungnya selama pandemi tuh gue sempat emang gue kerjaan gue tuh bukan yang tipe nyari terus gue tipenya. Jadi kerjaan datang aja baru gue kerjain. Selama pandemi untungnya masih ada kayak gitu, sebulan adalah cuma 4-5 buku. Nih ini aja nih baru rame nih. Oh ini udah level 1 Amerika udah cabut loh status pandemi. Iya. Gue mulai banyak lagi project yang benar-benar kayak sebulan tiap bulan tuh ada kerjaan. Kalau dulu kayak cuma 5 bulan dari setahun lah biasanya kerja. Nah tapi yang itu sempat ngedalamin NFT juga, nyoba-nyoba, bukan ngedalamin sih, nyoba-nyobain. Lumayan lah waktu itu. Oh kayak nih
Lu kenal nggak Soundboy? Soundboy? Mario. Kenapa tuh? Nggak kenal. Yang adik gua. Adik angkat gua si Mario yang di Komutoku. Oh, nggak kenal. dia bikin NFT? Nggak, dulu sih kalian sempet gua kayak amprokan sih sebenarnya kenal. Cuma gitu lu mungkin lihat orang lu baru ingat. Iya. Dia NFT. Oh iya. Dia kerjasamanya dia ke luar ke orang artis luar kebanyakan. Iya. Enakan kayak gitu sih benar kayaknya. Artis luar. Maksudnya kalau karena NFT dari internet global gitu Web3 jadi ketemunya bisa dari mana-mana kan enakan. Oh tapi lu juga udah taruh karya lu? Iya, gue bikin yang sendirian waktu itu bikin nyoba. Emang cuma pengen jual-jual karya lama gitu aja sebenarnya nyari duit kecil. Udah sempet ada yang ini? Ada, cuman waktu itu emang gue lagi gak ada kerjaan, jadi gue iseng aja. Nah, tapi gue nggak ngedalamin banget. Jadi gue emang selakunya aja. Nah, maksud gue ada yang beli tapi ada laku, lumayan waktu itu. Lumayan lah, bisa nutupin kayak uang jajan. Oh iya. Iya. Nggak sampai jadi penghasilan. Gue nggak segitunya waktu itu. Nggak, tapi sekarang sih kalau dilihat sih kayaknya memang artis ini sih memang mesti harus ini sih lebih manfaatin aja sebenarnya. Momennya pas dan dunia ini kan lagi shifting nih, lagi berubah semua ke digital gitu. Ke digital, pakai aja digital, manfaatin karena lu nggak bisa ketemu siapa-siapa kan waktu itu. Iya. Kan jualan juga cuma lewat situ. Nah, jadi kalau misalnya ini kalau saran gua sih ya, lu lebih seriusin aja sebenarnya si NFT ini. Nah, karena gue sekarang lagi banyak project, jadi gue NFT-nya cuma jadi sampingan. Di Reliable apa ya? Reliable. Apa ya? Bener ya? Lu jualan di situ ya? Kalau gue di OpenSea, nyobain OpenSea sama di Hikatnang. Oh, OpenSea. Gue di Relia kayak gue. Iya, Soalnya gue juga ada. Gue iseng gitu kayak pas ditawarin sama Mario, bikin aja bang gini-gini. Gue apa ya? Gue iseng aja, gue gak gambar-gambar apa, gue gak jelas. Ya kan namanya lagi begitu kan pandemi kayak ide apa juga gue keluarin, gue gambar ini, gambar itu, gue bikin puisi terus gue coret apa gitu, gue taruh aja di situ, udah bodo amat, gue foto, gue taruh. Nah ada scanner kan, nggak taruh aja, laku syukur nggak laku ya udah, terus gue udah lupa gitu passwordnya. Ya, nah itu masalahnya kalau ini, banyak kan orang karena duitnya digital ya kayak banyak banget yang kehilangan wallet lah kayak gitu. Nah itu, Oke, berarti lagi kenceng. Tapi ini maksudnya komik yang lu lagi kerjain ini tetap masih yang komik luar dari luar punya. Nah, kalau project lu sendiri bagaimana sebagai yang gue pengen bikin, yang gue project gue sendiri, IP gue ya. Nggak tahu sih, gue lagi seharusnya gue kerjain sesuatu waktu gue kosong tuh. Cuman kalau kita nggak ada kerjaan, kita nggak pengen kerja tau gak? Giliran ada kerjaan baru kita kepikiran, wah harusnya gue bikin karya gue yang ini nih. Kayak soalnya dapat ininya apa kayak ilhamnya gitu ngelihat orang lain punya. Iya kayak, iya emang gue bisa bikin kayak gitu. Gue nggak ngerjain gambar buat orang, harusnya gue bikin buat sendiri. Tapi kalau sendiri, iya, giliran gue nggak ada kerjaan gue kayak, besok deh. Tahu udah masuk kerjaan lagi. Kampret emang. Selalu kayak gitu ya, Selalu kayak gitu sih. Nah oke. Sekarang berarti lagi ngerjain kerjaan, terus project sendiri ada yang gue pengen kerjain progres nggak sih? Ada sih progres lagi kerja sama apa gitu? Gue pengen bikin si Pumpkin Bear lagi tuh, malah udah ngontak si Aryo. Si Aryo sekarang mau belajar ini 3D dia. Wih sedap. Iya, terus dia mau bikinin ini Pumpkin Bear yang baru. Iya. Kayaknya mau gue cetak sih sama temen gue ada yang mau modalin gitu. Jadi mau bikin figurnya, nggak tahu bakal jadi apa tapi itu masih pengen nyoba-nyoba. Si Pumpkin Bear ini. Ceritanya pun gue lagi pengen nyoba, cuman karena itu kayaknya gue mendingan ini buat sampingan atau itu jadi utama, gue masih belum tahu. Tapi kalau kayak gini ya, ini kan artis banyak nih masuk komik artis banyak yang masuk kayak webtoon lah atau karya karsa ya kalau nggak salah ya. Ada karya karsa juga ada. Lu sebenarnya nyebur ke situ juga apa enggak sih gitu? Ini yang gua kan sempet blank nih. Gua 2 tahun. Webtoon enggak. Webtoon gue pernah inilah, teman-teman gue banyak kan yang di webtoon juga. Gue nggak gitu nyaman sama ini sama dia kayak ngerubah yang gue tahu tentang komik, soalnya kayak
gue bikin komik kan halaman ya. Kalau di webtoon beneran lu ke bawah gitu. Cara kerjanya kayak beda gitu. Terus kayaknya gue mesti ngebongkar sistem gue yang lama terus bikin sistem baru kayaknya rada males gitu. Terus kalau webtoon juga trafficnya kayak cepet banget ya ini. Dari traffic orang bacanya kayak tahu-tahu mereka bisa langsung dapat apa yang kita bikin kan. Terus mereka bisa langsung nuntut. Tahu gak kayak misalnya, bang chapter baru dong kayak gitu-gitu. Gue sering banget dengar orang kayak gitu kayak. Iya. Trafficnya cepet soalnya kan. Begitu lo kelar, lo upload, orang langsung bisa komen. Iya. Terus orang langsung minta yang baru dong. Iya, nggak ada otaknya. Gue aja baru bikin ini baru kelar bangke. Baru kelar. Iya, kayaknya terlalu crowd buat gue, terlalu crowded gitu buat gue. Pressure jadinya pressure. Iya, pressure. Kalau komik kan enak, yang gue biasa kan timeline-nya kan gue pasti sebulan ngerjain. Terus gue bisa bikin jadwalnya yang buat gue enak gitu kayak karena sebulan gue kerja cuma sampai jam segini atau apa gitu. Paling enggak gue ngerjain cuma sehalaman sehari atau gitu. Jadi gue benar-benar lebih teratur lah, harusnya lebih bisa kayak gitu. Nah, kalau karya karsa itu? Kalau karya karsa gue sempet bikin, cuman karya karsa tuh karena kita mesti manage sendiri. Lo tau sendiri, tadi gue bilang manage sendiri kan. Lu pernah bikin ini kan ya kayak, ini kalau gua nggak salah ya kayak ada karakter kayak assassin atau jagoan apa itu bukan bikinan lu? Iya, ada dulu namanya Carpe Diem. Ada yang assassin juga bener. Cuman itu terbit di luar waktu itu. Itu udah kelar, cuman dia kayak sistemnya waktu itu gua diterbitin emang buat iseng doang waktu itu. Terus IP-nya nggak lanjut lagi. Cuman si teman gue si Sani itu ngajakin kalau dia, ini kita hidupin lagi yuk Carpe Diem. Gue sih mau banget, itu udah hampir 10 tahun lah itu. Carpe Diem. Dari dia rilis sampai sekarang? Iya 2013-2014 itu gue bikin. Oh gila. Jeda segitu panjang terus lo bikin lagi. Capek ininya lo. Iya, capek nge-brandingnya lagi ya. Bener, cuman kan udah ada yang lama. Kita tinggal ngeluarin yang lama selama kita nggak. Ya kan berarti kan seperti kayak ada continuity dari yang sebelumnya dong. Iya. Iya nggak? Kayak Kamen Rider Daburu, tiba-tiba sekarang keluar animenya gitu kan. Kayak untuk nyocokin lagi ke timeline yang sebelumnya, orang tuh udah agak males nonton. Nah, gitu. Kalau untungnya komik Carpe Diem gue itu tipenya kayak Sunday Cartoon gitu tuh, yang kayak Sunday Morning Cartoon yang tipenya kayak lu satu cerita kelar. Jadi emang enak lu kalau mau continuity-nya dari si karakter aja. Iya, dan kan? Emang ada cerita panjangnya, tapi cerita panjangnya santai, nggak bisa lo ikutin kapan aja gitu. Oke. Jadi nggak terlalu berat banget. Iya, nggak berat emang. Nah, terus lanjut lagi kita balik ke tadi yang ngobrolan lu ngobrol sama Aryo gini ini lagi bikin. Nah, ini mungkin teman-teman kan nggak ada yang belum ada yang tahu ya. Karakter yang lo angkat dari seorang Roald kan si Pumpkin Bear ini. Apakah ada yang lain selain itu? Yang sebenarnya I don't know. Kalau si Pumpkin Bear itu kan project zaman gue jadul ya. Zaman dulu itu sama gue yang sekarang, yang gue kerjain sekarang tuh beda banget. Gue hampir nggak pernah ngerjain project yang kayak si Pumpkin Bear lagi itu kayaknya emang. Nah, karakter apa lagi sebenarnya yang sekarang lo, dulu lu ada Pumpkin Bear atau sekarang lu ada kayak gue ada karakter baru lo ini itu apakah kalau yang kayak Pumpkin Bear gue nggak ada lagi, tapi gue punya brand kayak si Carpe Diem itu gue bikin kan itu sempat itu. Terus gue ada lagi project yang lagi pengen banget gue bikin, itu judulnya Neon City Punks tuh. Gue udah bikin berapa halaman, cuman harusnya tuh gue pengen manfaatin NFT dulu buat break ke komik. Jadi kayak gue bikin karakternya, gue jual kartu-kartu karakternya, bentuknya digital. Terus ntar begitu mereka ini, jadi istilahnya gue minta support dari mereka dengan mereka beli itu. Dari duit yang didapat, gue pengen bikin komik sebenarnya gitu. Untuk bikin NFT. komik. Oke. Jadi gue pengen modalin komik gue lewat jualan NFT. Tadinya gitu. Cuman sekarang gue kayak cuman kemarin waktu itu karena gue setengah-setengah mungkin jadi nggak gitu jalan NFT-nya. Tapi gue masih pengen ngerjain itu. Kayaknya ini begitu gue nggak ada kerjaan, gue pengen lanjutin itu deh. Jadi selain Pumpkin Bear
lu ada dua ini, Ada Sorry. Neon City Punk. Neon City Punk sama si Carpe Diem ini. Carpe Diem, iya. Kalau Carpe Diem sih udah lama, udah jalan dia. Nah, apa yang sebenarnya gini, kan sebenarnya si Pumpkin Bear ini kan karakter yang buat gue sih unik ya, kalau lu mau terusin paling nggak jadi satu komik dulu lah gitu. Gue sempat bikin ini kayak rhyming book gitu. Pas tahun 2014 sama Kayaknya gue ada tuh buku kemana ya? 2014 sama 2015 tuh deh. Pernah kan? Inktober gue bikin. Waktu Inktober ya. Iya itu gue bikin kayak gitu. Tadi gue pengen bikin tiap Inktober tapi ternyata nggak ada powernya. Cuman jalan 2 kali. Tapi seru bikin kayak gitu. Tapi kira-kira nih kita ngomong-ngomong Inktober. Gue kan lihat lu selalu, gue kagum banget sama daya hayal lo yang daya cipta lo ketika bulan Halloween lu bikin monster baru. Nah, terakhir kalau ini gue nggak salah ya 2021 lu nggak bikin ya? Enggak. Ya bener berarti. Terakhir yang ini 2020. 2020 gue bikin tapi judulnya Cyberpunk. Jadi Cyberpunk, karakter-karakter Cyberpunk. Dulu gue bikin Monstober. Sebelumnya gue sempet bikin Monstober sama Inktober. Itu kayak paling powerful gue kayak tahun itu tuh. Bagus soalnya. Sampai gue bilang gila ini kalau gue tato di badan gue semua ini. Iya. Apalagi yang kelinci begitu tuh bagus banget. Nah, bulan depan udah Oktober. Udah ada di Kayaknya otak. gue harus bikin nih. Kayaknya gue harus bikin nih. Udah ada belum? Pas banget soalnya kerjaan gue lagi break. Break sebulan. Bulan Oktober gue kayak ini beneran tadi nih pas di jalan gue baru dapat kayak ini belum ada skrip baru nih. Oh break sebulan. Terus gue langsung mikir, berarti Oktober gue kosong. Apa yang harus gue lakuin Oktober nih? Apa gue dikasih kesempatan gue buat ngejar apa yang gue pengen bikin? Ya mungkin kayaknya aja gue mesti, kan. iya, kayaknya gue mesti beneran sebulan ini. Nah sebenarnya kalau lu dapat apa ya orang bilang dapat semacam bukan visi, ilham untuk bikin si karakter apa namanya monster itu di Halloween itu dapat dari mana sih lu ini? Kayaknya karena kesukaan gue sama bulan Oktober deh. Karena gue ngerasa karena gue lahir di situ, terus gue ngerasa kayak gue punya koneksi apa ya? Wah kayak nggak ilham lu membuat karakter-karakternya itu loh. Bener, gue dari kayak pasti ada aja karena gue mikir kayak tiap hari gue mesti bikin satu. Kadang-kadang gue juga minta bantuan orang kayak bukan minta bantuan orang, gue kayak iseng aja gitu post pengen lihat apa sih kalian pengen lihat gue bikin apa monster berapa gitu. Suka ada yang ngasih bang bikin ini sama ini. Ya ada aja itu ide-ide kayak gitu. Tapi dari mana-mana sih emang ada. Dari awalnya kan bikin Monstober karena gue suka banget sama Godzilla gitu-gitu kan. Terus film-film Hollywood, Halloween-nya gitu. Nah, gue salut sih daya cipta lo dan hayal lo untuk bisa bikin monster kayak gitu dan kayak apa ya? Beberapanya dari monster-monster itu makanya gue bilang ini orang bikin si Rohal ini bikin monster ini dipakai apa? Dia meditasi apa tafakur dulu? Kagak ada kalau gitu. Ada beberapa monster gue lihat pernah ini kayak memang persis di dunia itu memang ada yang kayak begitu gitu. Kayak lu bisa persis begini ya gitu kayak kalau cuma menghayal doang kayak hayalan lu sih agak bahaya sih ya. Scorpio yang menembus dunia gaib. Ada yang ini oke nih. Oke. Nah, apa ya harapan lu untuk 2022 ini atau tahun depan di dunia perkomikan ini? Nggak tahu, gue pengen bikin. Kalau gue nggak tahu ya buat orang lain. Tapi gue lihat kemarin kan gue ke Komifuro. Anjir. Aduh, jadi neraka. emang ini. Tapi pas gue masuk dalam, gue lihat anak-anak zaman sekarang canggih-canggih serius. Gue rasa dalam 2 tahun mereka di pandemi ini, mereka pada belajar gambar semua. Gila, gue benar-benar kayak, wah anjir, kok pada bisa begini. Gue zaman gue dulu karena kita keterbatasan banyak kali ya, belajarnya nggak bisa. Ini kayak udah gokil banget desainnya. Dan gue ngeliat itu gue kayak gila nih, gue mesti catch up nih, kalau enggak gue ketinggalan sama mereka nih. Itu sebenarnya pertanyaan gue nanya berikutnya. Iya, gue ngerasa kayak
tapi pas gue pikir lagi, bukan itu yang perlu gue lakuin, bukan kecap. Gue perlu ngeluarin apa yang gue pengen. Soalnya bukan skill lagi yang gue cari, yang harusnya gue pikirin. Soalnya skill ini bakal bertanding sama mereka, gue pasti kalah. Lama-lama. Karena gue udah bukan saatnya lagi gue nyari skill. Gue saatnya gue ngeluarin apa yang ada di kepala gue udah beberapa tahun-tahun ini kan. Yes. Iya, gue kayaknya udah gue keluarin aja, harusnya kayak gue lebih pikir ke situ deh. Jadi kalau menurut lo dunia komik ini atau as a komik artis kedepannya menguntungkan atau kayak akan kelihatannya akan stagnan gitu ngelihat gempuran teknologi ini? Kalau buat gue, orang yang ada di dunia komik ini orang-orang otot. Mereka yang ada di dunia komik, mereka bukan mikirin untung dulu awalnya, tapi mereka pengen ngeluarin apa yang mereka pengen. Jadi gua rasa biarpun nggak ada duitnya, pasti mereka bakal nyari cara buat mereka bisa terus komik. Iya, Itu komikus yang benar, tapi bakal banyak orang yang kalah sih pasti sama ini, sama market nggak ya. percaya atau apa akhirnya jadi apa banting setir. Either dia nyerah atau dia ikutin mainstream. Bener, antara itu doang. Tapi gue nggak takut sih, pasti banyak aja caranya. Kayak kemarin NFT gitu-gitu, pasti bisa kita copying. Walaupun AI udah bisa bikin gambar canggih ya. Oh, itu lagi keren sekarang tuh AI. Iya, gue kayaknya nggak bakal takut deh, maksudnya. Ya bikin aja, yang penting komik bikin art ini hubungannya ke pribadi lo sih, kayak ke hati sih, ke hati benar, sama ke prinsip dan segala macam. Biarpun gambar lo jelek, kalah sama AI nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting lo pasti ada rasa yang lo sampein di situ gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tadi lu nyinggung AI, gue jadi penasaran nih, Roal. Apa nama AI-nya itu? Gue lupa nama programnya. Aduh, banyak sih. Tapi itu, maksudnya ini yang gambar memang AI atau ada artis yang gambar terus dimasukin ke library-nya dia? AI itu kayak ini loh, kayak sebenarnya kayak mau foto manipulating gue rasa ya. Gue nggak tahu cara kerjanya, cuman gue rasa dia kayak mau foto manipulating. Dia kayak ngambil image yang ini dan dirangkai. Ini secara visual bagus. Di datanya mereka kayak gini. Gitu, iya, mereka kayak gitu sebenarnya. Oh, terus jadi mereka yang ngerangkai sendiri tuh gue rasa. Oh, oke. Karena buat gue kan di TikTok ada ya kayak AI gitu, mereka nanya kayak hal-hal yang kadang-kadang suka aneh-aneh lah, kayak AI, how about the world in 2030 kayak gitu. Bagaimana dunia di 2030? Terus kemarin yang gue baru lihat lagi AI, bagaimana Queen Elizabeth II sekarang di kehidupan ininya gitu. Terus dia keluarin gambar, terus AI bagaimana Atlantis di kehidupan yang lampau gitu. Dulunya Atlantis kayak apa, dikasih lihat di gambar-gambar. Terus AI, what is below Vatican? Kayak gambar horor-horor gitu, kayak buat gue kayak oke, ini orang manusia yang gambar atau buat, soalnya di otak gue masih agak sulit mesin ngegambar gitu. Iya, mereka ngambil data gue rasa ya. Mereka ngambil data apa Atlantis tuh kayak gimana, terus ini apa persepsi orang dari data tentang ini. Oh, jadi gitu. Gue rasa gitu sih. Sebelumnya di some server di mana pernah ditaruh gambar itu, AI mencari terus dia ubah. Jadi kayak abstrak, sok-sok abstrak gitu, sosok gini. Abstrak adanya. Oh, cara katanya AI-nya sendiri pun udah banyak sekarang kan, programnya itu. Jadi beda-beda hasil yang dicari itu, kadang-kadang yang ini style gambarnya kayak gini nih, udah bisa kayak gitu sekarang. Nah, apa kalau lihat ke depannya, entah berapa tahun lagi, AI ini akan menjadi musuhnya dalam tanda kutip para komik artis? Komik artis, gua rasa enggak juga, tapi bisa. Maksudnya masih bisa dimanfaatin sebagai komik, masih bisa dibikin komik. Komik artis masih bisa manfaatin, kayak bisa buat jadi mood board atau apa gitu. Soalnya kan yang mereka hasilin sebenarnya one of a kind juga kan. AI, karyanya AI itu one of a kind harusnya ya. Tapi yang bisa jadi terancam nih kayaknya kerjaan konsep artis. Kalau gue bilang konsep artis, storyboard artis yang stylenya tuh nggak begitu dibutuhkan signifikan banget. Dan karena konsep kan biasanya kan nggak perlu rapi gitu-gitu kan.
Kalau lo nggak anak-anak baru sih yang gue bilang kasihan, yang belum punya nama, yang belum ini. Nah itu berarti mereka mesti upgrade-nya lebih jauh lagi kan? Mereka harus ngeluarin stylenya mereka, dikenal orang, supaya bisa bersaing sama sama AI. Soalnya yang bakal dicari ntar style, bukan lagi skill. Karena kalau gue percaya sebagai kejawen, gue percaya rasa itu nggak pernah bohong. Benar-benar. Gitu kan? Iya. Ketika lo membuat komik atau pakai perasaan, hanya coloring aja, ya. kan rasa itu nggak bisa bohong. Mau sebagus apapun mesin. Nah, jadi menurut seorang Roal, daripada kita memusuhi AI, justru harusnya kita berteman, memanfaatin dia. Cuma kalau sebagai konsep artis, gue rada kayak takut. Kayaknya sebagai kalau lo bikin konsep yang bukan signifikan, lo bakal kalah sih sama AI. Bisa kayak gitu. Tapi kita pastikan selalu punya cara, dan tadi gue bilang rasa itu nggak bisa dibohongin sih dari touch-nya, feeling apa. Buat gue nggak tahu ke depannya kalau AI bisa menggambar seperti manusia gitu kan, kalau tinggal perintahin AI bikin scene pertarungan antara Superman dengan Batman di Candi Borobudur. Bisa, gue yakin. Nah, tapi kan pasti nggak akan secakep dan sebagus yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang bisa lebih bagus. Yang gue lihat aja kadang-kadang banyak yang bagus. Dan itu lo bisa manfaatin sebagai komik artis. Nah, soalnya mereka belum tentu dapetin. Manfaatin? Misalnya nih, ternyata angle yang mereka bikin bagus nih, yang dia bikin. Tapi kan bukan karakternya lo kan. Lo bisa manfaatin itu kayak jadiin mood board lo. Yang gue perlu cari ininya nih. Lu yang menambahkannya. Iya. Ya itu dia kan, makanya gue bilang, lu biar bagaimanapun you must put soul into the work ya. Nggak apa-apa, mereka yang bantuin jadinya AI. Oke, benar. Oke lah kalau begitu, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thank you banget sudah hadir di sini berbagi sama kita tentang dunia kreatif dan dunia artis. Soalnya banyak orang yang memang nggak tahu sih, kayak komik artis emang itu ya jadi duit ya. Gitu. Dulu awal juga gue gitu, gue merendahkan kayak emang gambar-gambar gitu udah duit ya. Nah itulah. Itu tadi, gue masih lanjut lagi. Nggak apa-apa, ngomong aja. Kagak bener, tapi bener karena tadi gue bilang kan, emang komik artis bisa jadi duit ya. Soalnya orang-orangnya emang orang-orang ngotot kan. Tapi karena kalau kita ngotot ada di jalur situ dan kita benar-benar fokusin, gue yakin bisa jadi duit lama-lama. Kita beneran perlu cari tahu aja. Gak lu cuman gambar doang dalam rumah, tapi lu cari tahu juga. Cari teman, cari yang benar-benar networking. Pasti juga kan. Ya harus kayak gitu, kalau enggak ya susah. Ramah dengan teknologi juga. Makanya lu nggak bisa cuman gambar doang, lu mesti tahu cara jualinnya di mana caranya. Itu makanya waktu Mario bilang memperkenalkan NFT ini, gue langsung yang kayak, wah ini nguntungin banget teman-teman artis loh gitu. Ini mereka jadi kayak ada ya pemasukan juga gitu dari sini. Ini gila banget sih, terobosan ini gila sih. Gitu. Betul. Nah, oke kalau begitu. Semudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Dari obrolan kita, ada teman-teman yang mungkin lagi pengen mengawali karir jadi komik artis, paling enggak ada terbantu lah. Nah, nanti juga kita sertakan Roal punya sosial media, jadi teman-teman bisa saling DM-DM-an yang pengen cari inspirasi atau ngobrol-ngobrol. Boleh ya, Wal ya? Iya. Apalagi dia ekstrovert. Manfaatin lah. Gue balas-balasin DM orang, serius. Kan jadi enak. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ya, jangan lupa juga di share-share juga ke teman-temannya, dan kepoin juga Instagram kami nih, namanya Asla Clothing. Ting. Ya, jangan lupa kepoin, kita banyak kaos-kaos dengan desain-desain yang keren-keren buat teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Nah.